Halo teman-teman semua, semoga teman-teman semua sehat hari ini ya dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, hari ini saya mau mereview bagaimana sih caranya menghitung kebutuhan atau take off sheet dari pekerjaan interior. Nah sih saya menghitung kebutuhan interior untuk dalam hal ini kitchen set ya. Ini untuk kebutuhan kitchen set. Nah, mari kita langsung aja kita review sama-sama ya. Nah, pertama adalah kita harus persiapkan dulu, kita harus punya dulu ukuran gambarnya, gambar yang udah jadi, yang udah deal, oke, sesuai dengan kebutuhan owner ya. Ini udah di ACC owner, jadi bisa kita langsung hitung aja kebutuhan materialnya ya. Nah, yang pertama adalah kita mulai dulu dari paling sebelah kanan ya. Ini adalah kitchen set. Oke, ini kitchen set untuk jadi perhitungannya kalau saya dibikin parsial aja yang sekiranya itu memang bisa dipotongkan gitu. Karena kan dalam proses pembuatannya juga pasti dipotong-potong kan gitu, nggak mungkin seutuhnya langsung jadi langsung dibawa gitu kan. Pertama adalah untuk mempermudah dalam proses pengerjaan, juga mempermudah dalam proses pengiriman ya, karena kan terbatas ya kendaraan yang mungkin teman-teman pakai, nggak mungkin juga semuanya pakai truk Fuso ya. Kemungkinan sih kebanyakan ya pakainya mobil pick up ya. Nah, jadi kita potong-potong aja per segmen. Misalkan di sini ya ada contoh, ini kitchen set bagian sisi ini ada dua sisi ya. Ada satu ini bentuknya kitchen setnya itu nggak L. Nah, ada yang sisi 1 sama sisi 2. Ini kebetulan sisi 2-nya. Nah, kita potong aja di bagian kabinet kulkas. Nah, kita tulisin di sini merek kulkasnya sama tipenya ya, biar kita tahu dimensinya. Nah, kebetulan ini pakai Samsung ya, belum saya tulisin. Ini kita pakai Samsung. Ini kita tulis 4 pintu. Ini sampel aja ya. Untuk mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tulisin serinya biar lebih jelas. Kalau kita lagi searching atau nanti ownernya mau beli, kita bisa langsung ngasih tahu ini tipenya, atau mungkin udah disepakati bersama sebelumnya ya. Kemudian teman-teman bisa ngisi kolom panjang, lebar, atau kedalaman sama ketinggian ya. Ini di sini kebetulan ini ukuran dimensinya itu 1 meter, lebarnya adalah 80 cm karena untuk dimensi kulkasnya ini kedepannya ya, kedalamannya, ketebalannya itu 74 cm. Jadi kita kasih space aja, ruang dibikin kita 80 cm ya. Nah, untuk tinggi ini 1,79 meter. Kita juga sebaiknya kasih ruang untuk sirkulasi udara panas yang dihasilkan dari kulkas ya. Jadi kita kasih 1,90 meter gitu. Jadi ada space 10 cm dari ujung atas kulkas gitu. Nah, kemudian ini saya hitungnya per bagian bidang ya. Ini bagian sisi atas, karena kebetulan ini dikosongin bawahnya, jadi kita nggak hitung bawahnya ya kalau kulkas. Jadi ini bidang atas, bidang sisi, ini kiri, kanan, kemudian ada sisi belakang ya. Nah, ini ada sisi belakang. Nah, gitu ya. Ini ada bidang penebal. Mungkin nanti teman-teman bisa digunakan, ini opsional ya. Bisa digunakan jika semisalkan ini kulkasnya ini ternyata belinya yang kecil dan teman-teman nggak mau ubah, jadi nanti bisa kasih bidang penebalan ya gitu di sini. Semisalkan itu contoh aja ya. Nah, ini bisa dipakai juga untuk bidang-bidang atau yang di luar dari kontekstual gambar ini ya gitu. Nah, nanti ini kita masukin
bidang atas, bidang sisi kiri kanan ya, sisinya ini tuh nanti ini ada N atau faktor pengali atau pengurang gitu. Nah di sini teman-teman bisa masukin bidang atas karena ini satu bidang. Nah ya, satu bidang. Jadi teman-teman maaf, bukan satu bidang ya, ini dua bidang. Jadi ini teman-teman bisa isi dua ya, misalkan 1 kali 80 cm, 1 kali 80 cm. Ini ketebalan. Ini misalkan kita hitung 2, 1, 2 gitu, 2 gitu. Nah ini jadi udah langsung terhitung. Ini rumusnya panjang kali lebar, nggak kali tinggi ya, karena satu segmen bidang atas saja ini. Terus kemudian ini ada dua bagian, 1, 2. Nah jadi kita tulis 2, nanti ketemu hasilnya ini. Nah untuk ini saya udah siapin berbagai material bahan dasar ya, ini bahan mentah. Nah ini teman-teman bisa pilih di sini gitu, mau pakai apa, melamin, double min 18 mm, melamin 18 mm, double min 15 mm, melamin dan lain-lain ya, banyak sekali di situ. Saya udah rangkumin yang biasa sih saya pakai aja sih gitu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa isiin kembali di kolom material ini ya. Nah seperti ini, nanti teman-teman bisa tambah-tambahin aja ininya, tipe material yang mau digunakan ya. Nah kemudian ini ada sisi belakang, 1 dikali tinggi ya, 1 meter lebarnya dikali tingginya ya, 1,9 meter. Ini kita kasih 1,9 meter ya. Nah ini 1,9 meter ya. Nah ini ya gitu, 1,9 meter. Ini atau bisa juga teman-teman bisa langsung masukin ini 2,85. Ini teman-teman bisa sampai ke atas ini ya, karena ini satu kesatuan. Jadi 1 kali 2,85 ini satu bagian belakang aja, jadi nggak usah ditulis 2 ya, nggak, meskipun 1, 2 nggak perlu ditulis 2 karena kan kita udah hitung ininya keseluruhan total tingginya ya. Ini tipe materialnya ini 5 mm. Nah kemudian lanjutnya ini ada bahan finishing. Ini bagian atas luar. Kalau ujung kulkas biasanya sih dihabisin sampai ke atas ya, ujungnya itu mentok kalau saya sih ya. Tapi kalau teman-teman ini mau dibagi lagi per segmen, jadi yang dari 1,90 meter ini sampai sini misalkan dipisah sama bagian yang 95 cm ini. Nah ini finishingnya ini nggak perlu diisi karena kan ini ya ketumpangan lagi sama yang atas, jadi kan nggak usah pakai HP lagi gitu. Terkecuali memang mau disatuin ya ininya, misalkan ini ya bagian bidang atas luar. Nah misalkan ini ya, ini ada 2 bagian. Nah karena ini saya masukin bareng-bareng tadi 2, jadi kita ambil hanya bagian luarnya aja. Oke. Nah ini kita isi 1,6 ya. Ini untuk 2 bagian ya, berarti bagian sisi atas luar. Ini 2 bagian, berarti ini kita sama dengan ini bagi 2. Oke. Nah gini ya. Nih, misalkan ini kita isi 1, ini faktor pengali 1. Nah ini kita pasang tutup HPL atasnya aja, ini yang 1 meter kali 80 gitu. Nah kemudian bidang atas dalam. Nah ini bagian bawahnya nih, biasanya kan ada yang pakai HPL lagi, ada yang enggak, dibedain. Makanya sama saya ini dikasih lagi baris baru bidang atas dalam. Jadi ini kita kasih semisalkan ini mau digabung ya sama teman-teman, atau misalkan teman-teman mau bikin lagi, misalkan di sini kita turunin. Nah ini kita
tulis bidang hambalan, bidang atau bidang horizontal atau bidang ambalan aja deh ya, ambalan dalam gitu ya. Nah gitu, ini nanti teman-teman bisa nih di sini juga teman-teman bisa apa namanya, bikin call baris baru lagi, atau kalau enggak ini dibagi dua aja, sama dengan bidang atas ini kan ini kali dua ya, dua bidang. Nah ini kita bagi dua aja, bagi 2 meter persegi ya, meter persegi. Nah di sininya karena ini hambalan, kita pasangnya atas sama bawahnya, kita tutup pakai misalkan dekopil ya. Jadi kita tulis 2, ini kita copy ke bawah, nah ini juga kita copy ke bawah ini ya. Nah ini selanjutnya ini bidang sisi luar, bidang sisi luar ini ya, set gitu, bidang vertikal. Nah karena di gambar ini yang satunya itu ketutup lagi sama kabinet dispenser, oke. Jadi kita hanya perlu satu bidang bagian luarnya aja, sini yang kelihatan sama orang ya. Jadi untuk bagian sisi luar ini kita sama dengan bidang sisi ini ya, karena ini 2, kita bagi 2 dulu. Nah ini yang mau kita pasang satu bagian aja, luar aja yang paling kanan. Nah jadi kita tulis 1 aja, jadi ini 1,52 meter persegi gitu. Nanti ini bidang sisi dalam. Nah ini dalamannya, baru kita misalkan sisinya ini ya, kita bagi 2 dulu. Nah di sini kita tulis lagi 2. Nah ya 2, ini udah 3,04. Ini pinggirannya ini dari bawah sampai ke atas, kiri kanan udah terhitung ya gitu. Kemudian ini bidang belakang. Nah ini bilik belakang ini kita ini juga sama dengan sini, ke luas area ini kita tulisnya juga 1. Nah ini 2,85 meter persegi ya. Nah ini untuk bidang penebal, karena ini tidak ada ya, jadi tidak perlu kita isi juga gitu. Nah ini untuk bidang atas sisi luar, teman-teman bisa apa namanya, sesuaikan dengan gambar desain teman-teman. Semisalkan kalau saya ini seperti ini ya. Nah untuk ininya, kalau desain saya itu seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah ini bisa kelihatan, ini bagian abu, coklat, hijau ya. Nah ini sebelah sini kita pasang abu, atasnya juga pasti abu-abu seperti itu biar nyambung gitu. Jadi ini kita pakai TH022D ini dari produk Taco. Nah ini bidang atas yang bagian dalamnya juga sama, ini warna abu-abu dari pakai dekopil ya. Kalau saya ini teman-teman opsional ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ini bidang sisi luar, ini juga sama abu-abu ya. Cuman kalau bidang sisi luar ini mungkin agak gelap ya, atau mungkin teman-teman mau disamain silahkan, boleh. Bidang sisi dalam ininya juga pakai disamain ya sama yang atas gitu. Nah nanti setelah teman-teman dapetin ini, teman-teman bisa lanjutin ke kabinet lain-lainnya. Nah nanti akan aku bahas di segmen selanjutnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya nanti aku bisa lanjutin ke segmen berikutnya ya. Makasih.